Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Crypto Rich Media. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Crypto Rich Media, silahkan bantu subscribe channel Crypto Rich Media karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi ya. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan teman-teman 1,87%. Data dari CoinMarketCap dan harga saat ini Rp2,41. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 42% teman-teman. Kapitalisasi pasarnya juga turun 1,88%. Kemudian untuk peringkat dari Lunsi masih berada di peringkat 40. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Lunsi, kita pantau dulu untuk global crypto market cap. Hari ini turun 0,26%, BTC di angka 264.500, Ethereum 19.700 dan BNB 4 juta rupiah, teman-teman. Oke, sekali lagi video ini hanya berbagi ya, bukan FOMO ya. Kemudian untuk Lunsi, ya, di sini ada info terbaru. Jadi untuk pengembang inti Terra Classic mengungkapkan proposal untuk menghilangkan revolusi kanonikal, teman-teman. Jadi proposal tersebut akan menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat yang mengawasi perubahan kode pada blockchain. Edward Kim, pengembang Terra Classic dan profesor asosiasi di Drexel University, telah mengusulkan penghapusan repository kanonis yang ada untuk blockchain Terra Classic. Jika proposal lolos, perubahan kode yang dibuat oleh pengembang tidak akan diawasi oleh otoritas pusat tetapi oleh kumpulan validator aktif yang selanjutnya mendorong desentralisasi. Jadi ED memperkenalkan proposal tersebut pada hari Kamis, menjelaskan detailnya dan motivasi di baliknya saat dia membukakannya untuk diskusi komunitas. Kemudian menurut ED, pengembang Terra Classic masih menghadapi masalah yang dialami saat Terraform Labs memiliki otoritas mutlak atas perubahan kode yang dibuat di blockchain. Dia mencatat bahwa pengembang yang saat ini mengerjakan rantai tidak memiliki akses tulis ke repositori saat ini untuk blockchain yang dijuluki Classic ya. Setelah ledakan Terra pada bulan Mei yang melahirkan token Terra Classic Lunsi, repo Terra Money Classic Core dibuat dan berfungsi sebagai repo kanoik untuk blockchain. Akibatnya perubahan kode yang dilakukan pada rantai tunduk pada persetujuan Terraform Labs ya, karena perusahaan tersebut mengawasi repo. Tapi TFL lebih fokus ya pada blockchain Luna, meninggalkan Terra Classic tanpa pengawasan. Pada bulan September 2022, proposal 4940 disahkan dan bertujuan untuk menjadikan repo Terra Rebels sebagai repositori untuk blockchain. Namun setelah tambahan dibuat ke repo untuk memperbaiki exploit Dragonberry yang disaksikan dalam kode IBC-nya, repo klasik saat ini muncul sebagai repo kanoik. Jika proposal lolos, repo klasik akan berhenti menjadi repository dan pemutakhiran yang dilakukan pada blockchain akan diawasi oleh komunitas. Melalui beberapa prosedur, menurut ED, pemutakhiran ini harus berisi hash commit yang merinci perubahan dan selalu dimulai dengan hash commit aktif atau terbaru pada rantai. Selain itu, ED mencatat bahwa semua entitas yang sesuai, termasuk validator, proyek node, dan cek, harus menerima informasi tentang peningkatan yang dilakukan. Dia menjanjikan dukungan tim layer pertama dalam menyusun dan menawarkan informasi yang diperlukan di repo. Prosedur ini mungkin merepotkan ya bagi pengembang dan validator, kata ED. Pengembang harus melalui pengawasan yang lebih ketat dari komunitas sebelum membuat perubahan kode karena mereka berusaha untuk mendapatkan kepercayaan komunitas. Untuk validator diperlukan upaya ekstra untuk mengawasi perubahan kode yang disematkan dalam peningkatan apapun. Meski begitu, manfaat proposal seperti yang diuraikan, termasuk ulasan yang tepat dari komunitas tentang peningkatan yang dilakukan di blockchain. Kedua, mempromosikan desentralisasi yang mengizinkan kelompok pengembang yang kompeten ya untuk berkontribusi pada peningkatan jaringan. Oke, itu adalah mengenai proposal Lunsi ya teman-teman. Dan KuCoin di sini mengungkapkan alasan pembatalan pendelegasian 48 billion Lunsi di tengah kekhawatiran yang disampaikan. Jadi pertukaran kripto yang berbasis di Cycles KuCoin ini baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia harus membatalkan delegasi 48 billion saham Lunsi karena pengalihan node janji ya dari akun keuangan internalnya. Meyakinkan pengguna bahwa ia akan mendelegasikan kembali token tersebut.
Pengungkapan tersebut terjadi beberapa hari setelah bursa tiba-tiba membatalkan delegasi semua token 48 billion Rusia, memicu berbagai kekhawatiran di kalangan investor, termasuk kekhawatiran kebangkrutan. KuCoin juga mengungkapkan informasi tersebut melalui akun Twitter resmi yang didelegasikan untuk memberikan pembaruan pada pernyataan terkait dukungan. Validator KuCoin membatalkan delegasi 48 billion Lunsi karena simpul janji dari akun keuangan internal dialihkan. Jadi pegangan itu juga diungkapkan dalam tweet Kamis. Mereka selanjutnya meyakinkan pengguna bahwa dana mereka aman dan token akan didelegasikan kembali setelah periode penguncian 14 hari. Kemudian pengungkapan tersebut juga muncul sebagai tanggapan atas beberapa kekhawatiran yang diangkat baru-baru ini disorot oleh influencer Klesi yang memicu rasa lega ya dalam komunitas Terra Classic. Dan KuCoin ini membatalkan delegasi 48 billion Lunsi token bulan lalu tanpa pengumuman sebelumnya, teman-teman. Kegelisahan investor juga terjadi karena beberapa individu mengumumkan kekhawatiran akan kebangkrutan ya atau keputusan KuCoin untuk menghentikan delegasi Lunsi. Jadi kelas ini menunjukkan perkembangan untuk mengkhawatirkan tetapi menemukan pelipur lara karena pertukaran tersebut juga membatalkan kepemilikan mereka pada aset seperti Luna dan Cosmos. Jadi langkah tersebut meningkatkan suplai sirkulasi, teman-teman ya. Kembali di atas 6 triliun token, saat ini duduk di 6 triliun token ya, teman-teman. Oke, dan dukungan berkelanjutan KuCoin untuk Lunsi. Hubungan KuCoin dan Lunsi tetap menjanjikan ya karena dukungan berkelanjutan dari KuCoin untuk komunitas Terra Classic. Pada September tahun lalu, untuk KuCoin juga mempertaruhkan 50 billion token dalam sehari, secara drastis mengurangi pasokan aset yang beredar dan meningkatkan kekuatan votingnya menjadi 8%, menempatkannya dalam daftar 5 validator teratas dengan kekuatan voting tertinggi. Jadi komunitas juga menyaksikan pembakaran hingga 70 juta token di KuCoin dan Binance setelah penerapan pembakaran pajak oleh kedua bursa ya. Kedua dengan KuCoin berkontribusi lebih banyak pada hari-hari menjelang penerapan kebijakan pembakaran pajak. Jadi untuk perdagangan Lunsi ini melampaui Bitcoin dan Ethereum ya di KuCoin karena menjadi aset yang paling banyak diperdagangkan. Prestasi tersebut juga diraih pada 18 November seperti yang disorot oleh Klesi. Volume perdagangan aset melonjak 32% di KuCoin menjadi aset yang paling banyak diperdagangkan saat ini. Kemudian mengenai Mt. Gox memperpanjang batas waktu pendaftaran pelunasan ya. Kreditor dari pertukaran kripto Mt. Gox yang sudah tidak beroperasi telah menerima lebih banyak waktu untuk memilih dan mendaftar bagaimana sih mereka ingin menerima kompensasi dari perusahaan, teman-teman. Jadi batas waktu seleksi dan pendaftaran adalah 10 Januari 2023 waktu Jepang. Tetapi setelah mendapat izin dari pengadilan, wali amanat rehabilitasi mengubah batas waktu menjadi 10 Maret ya. Jadi Kobayashi mendesak kreditor untuk menyelesaikan proses pendaftaran sebelum tenggat waktu. Menambahkan bahkan mereka yang gagal menyelesaikan seleksi tidak akan menerima kompensasi atau mungkin harus menyerahkan dokumen tambahan ke kantor pusat perusahaan. Jadi selain mendapatkan izin dari pengadilan, wali amanat rehabilitasi juga mengubah batas ya untuk pelunasan pokok dan pelunasan awal. Mat kreditor ini untuk menerima miliaran ya, sementara Mt. Gox ini bangkrut 2014 setelah kehilangan 850.000 Bitcoin karena peretas. Sejak itu perusahaan telah berupaya untuk membayar kembali pelanggan yang terkena dampak ya, teman-teman ya. Jadi nilai Bitcoin yang dicuri di bursa senilai 473 juta dolar pada saat kejadian. Tapi asetnya bernilai lebih dari 14 miliar dolar ya dengan harga saat ini, teman-teman. Jadi Mt. Gox ini adalah salah satu kasus sejarah kripto bangkrut pertama ya di 2014 ya, dan sangat besar sekali untuk kerugiannya. Jadi untuk Lunsi gimana Bang kesimpulannya? Di sini proposal juga masih dijalankan dan burning di exchange juga sepertinya akan dijalankan lagi ya. Semoga saja sih seperti itu dan bisa berkurang dari supply-nya. Oke, seperti ini dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, teman-teman.